Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Sir Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Ada 6. Yang pertama adalah memahami pandangan Alkitab tentang keluarga. Yang kedua, mampu menguraikan tujuan Allah membentuk keluarga. Yang ketiga, memahami hubungan yang harus dibangun dalam keluarga. Yang keempat, menganalisis makna Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Dan saya berharap juga tolong dipersiapkan Alkitab ya. Yang kelima, meneliti makna Mazmur 119 ayat 9 dan 1 Korintus pasal 12 ayat 20 sampai dengan 26. Dan yang terakhir, mampu mengungkapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tua melalui sebuah tulisan. Nah, kita akan melihat ya, Allah membentuk keluarga. Ini dasar Alkitabnya adalah di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7, dan yang kedua Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini ada gambar anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Ini berjumpa dengan Allah dalam keluarga ya. Nanti kita akan melihat membacanya di dalam Imamat pasal 26 ayat yang ke-12. Nah, ini ayat firman Tuhan tadi, Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, dan pada hari ke-7 dia akan berhenti dan memberkati segala ciptaannya. Ayat ketiga, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ayat keempat, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, yang kita ketahui di sini adalah bahwa pada hari ya ketika Allah menciptakan manusia itu ya, dia memberikan nafas dari mulutnya langsung ya. Dia menghembuskan ke dalam debu tanah sehingga ada kehidupan pada manusia tersebut. Kejadian 2 ayat 18, di sana dikatakan bahwa Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, anak-anakku, yang perlu kita garis bawahi bahwa ketika Allah menciptakan seluruh makhluk hidup, termasuk binatang, dia menciptakan secara berpasangan. Ada jantan, ada betinanya. Tetapi ketika Allah melihat lagi, ternyata ada sesuatu hal yang belum sempurna, yaitu pasangan manusia itu. Maka di ayatnya yang ke-18 ini Tuhan berfirman bahwa tidak baik ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, inilah dasar Alkitab bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Jadi kalau misalnya Adam ya tidak diciptakan, bisa saja perempuan juga tidak ada. Nah, apa maksudnya sepadan di sini? Inilah kunci dari definisi atau arti sepadan itu. Sepadan bukan hanya seimbang atau sederajat, tetapi sepadan itu adalah memang sejodoh ya, seperti terjemahan di dalam Alkitab Lama ya. Kata sejodoh. Hawa memang dibuat khusus untuk Adam,
Karena itulah Hawa dibentuk dari tulang rusuk Adam. Hawa adalah tulang rusuk Adam, yaitu bagian dari Adam itu sendiri. Sehingga ketika Adam dan Hawa bertemu, maka Adam langsung berseru, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Jadi mengapa ya kaum Hawa disebut Hawa atau perempuan disebut Hawa? Ya karena dia diambil dari laki-laki. Artinya adalah Adam menemukan kesempurnaan ketika ia bertemu dengan Hawa. Kodrat Hawa adalah melengkapi Adam. Tanpa Hawa, Adam tidaklah sempurna. Sama seperti halnya tanpa Adam, Hawa pun tidak sempurna. Jadi inilah yang dimaksud oleh Tuhan, bahwa tidak baik kalau misalnya manusia itu seorang diri saja, maka dia menjadikan penolong. Siapa? Itulah Hawa. Jadi diambil dari tulang rusuk. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat pengertian keluarga menurut ya beberapa ahli juga ya mengungkapkan bahwa keluarga adalah bagian kecil dari masyarakat, yaitu persekutuan antara ayah ibu dengan tanpa anak. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa ketika seseorang mau menikah atau membentuk keluarga, ingat, tujuan utama mereka itu bukan supaya mereka memperoleh anak, tapi bagaimana mereka satu dengan yang lain bisa bersatu, bisa saling melengkapi, bisa saling mengasihi, walaupun dalam suka dan duka. Ya, makanya dikatakan bahwa keluarga adalah bagian dari masyarakat, yaitu persekutuan antara ayah dan ibu. Ini ayah dan ibu, dengan ataupun tanpa anak. Apakah ada keturunan atau tidak ada anak, itu jangan menjadi sebuah persoalan di dalam keluarga, karena itu bukan tujuan utama. Kalaupun misalnya ada keturunan, ya kita bersyukur. Tapi kalau belum dikasih, ya kita juga bersyukur. Ya. Semua orang lahir dan bertumbuh dalam keluarga. Ada yang bertumbuh dengan keluarga intinya, tetapi karena alasan tertentu ada juga yang bertumbuh dengan wali atau keluarga lain yang kemudian menjadi keluarga utamanya. Keluarga terbentuk atas inisiatif dan kehendak Allah. Ingat anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa yang membentuk keluarga itu bukan manusia, ya, bukan manusia, tetapi itu adalah idenya dari Tuhan, bukan kehendak manusia. Misalkan kita mau menikah, ya sebenarnya memang ada keinginan buat kita, tetapi ingat bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Maka membentuk keluarga itu adalah inisiatif atau idenya dari Tuhan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi itu dasar firman Tuhan. Bagaimana caranya dia membuat atau menciptakan Hawa? Ya, ia membuat manusia itu tertidur. Lalu diambilnya satu tulang rusuk manusia itu, dan dibangunnyalah seorang manusia lain. Nah, ini ilmu kedokteran berkata bahwa memang tulang rusuk laki-laki itu salah satunya ada yang agak mengerut ya, atau agak ramping. Ya, itulah sebagai tanda bahwa memang dari dulunya Allah telah mengambil tulang rusuk seorang laki-laki supaya dibangunnyalah seorang manusia lain. Siapa manusia lain? Itulah Hawa. Manusia yang baru diciptakannya dibawa kepada manusia pertama untuk dijadikan sebagai penolong. Di tengah-tengah bangsa yang besar, Allah tetap berkarya melalui beberapa keluarga. Nah, di dalam Alkitab kita akan melihat juga bahwa ada beberapa contoh keluarga
yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Ya, misalnya ada Musa. Ya, Musa diciptakan oleh Tuhan, dia juga punya keluarga. Ada keluarga Harun juga dan Miriam. Ya. Tiga berperan dalam peristiwa keluarganya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi ketika misalnya suatu waktu, ya, kita melihat di dalam Keluaran pasal 2 itu ada sebuah peristiwa besar di mana Musa diselamatkan dari pembantaian yang dilakukan oleh Firaun pada saat itu. Nah, inilah cara Allah untuk melindungi keluarga. Nah, itu Tuhan kasih hikmat kepada kedua orang tuanya, dan pada saat itu Miriam yang akan mengawasi, dan akhirnya Musa diselamatkan. Tujuan Allah sangat mulia. Kitab Pengkhotbah mengatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, suatu saat kalian akan berkeluarga, maka segala sesuatunya ada waktunya. Ya, jadi jangan buru-buru. Misalnya baru lulus langsung mau nikah, atau masih sekolah mau nikah, jangan buru-buru. Segala sesuatu ada waktunya, ya, ada waktunya. Dalam hal ini kita dapat belajar dari kisah Abraham. Ya, Abraham juga, di mana ketika ia diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan kaum keluarganya, meskipun Abraham tidak tahu, ya, dia mau pergi kemana, tetapi dia percaya akan imannya, sehingga dia mengikuti setiap petunjuk dari Allah. Ya, Abraham, ya, bahkan dia berjalan, ya, mengembara selama beberapa tahun, bahkan dia nggak punya keturunan. Ya, bayangkan dia sudah kakek-kakek pada saat itu. Juga si Sarah udah mati haid, ya, sudah tertutup kandungannya, sudah layu. Tetapi Allah memberkati Abraham. Dia menurunkan keturunan, ya. Ada Ishak dan ada Ismail. Salah satu keluarga yang tidak hidup juga dalam perintah Allah yaitu Kain dan Habil. Nah, ada juga contoh dalam keluarga yang tidak mempermuliakan Tuhan, seperti Kain dan Habil. Nah, di mana Kain, ya, dia mengandalkan iri hatinya, sementara Habil dia mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jadi hati-hati juga dalam keluarga, hilangkan yang namanya iri hati. Itu tidak boleh. Sehingga kita melihat Kain membunuh Habil. Karena apa? Dia iri hati. Nah, kita akan melihat analisis daripada Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23. Nah, kita melihat anakku yang dikasih oleh Tuhan, ayat 22, yaitu tanggung jawab istri kepada suami. Ya, saya akan membaca di dalam Alkitab, ya. Alkitab Efesus pasal 2. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. Nah, di sana dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Nah, ingat, istri, nanti suatu saat kalian akan menjadi istri. Bagi anak-anakku yang perempuan, kalian akan menjadi seorang istri. Maka tanggung jawab kalian apa? Tunduk kepada suami. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ingat, tanggung jawab pertama adalah harus tunduk kepada suami. Yang kedua, tanggung jawab istri kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya istri tunduk kepada Tuhan, otomatis dia akan tunduk kepada suami. Tapi kalau misalnya istri tidak tunduk kepada Tuhan, otomatis istri pasti akan merongrong terus suaminya. Ya. Yang tadinya penolong tapi jadi perongrong. Ya. Jadi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan harus menjadi istri yang tunduk baik kepada Tuhan maupun kepada suami. Karena Alkitab mencatat demikian. Jadi jangan pernah engkau, ya, tidak hormat kepada suamimu.
Seperti halnya kita ambil salah satu contoh, Sarah. Ya, Sarah itu sangat hormat kepada Abraham. Apa hormatnya? Dia panggil Abraham itu sebagai tuannya, karena itu menunjukkan bahwa dia sangat hormat. Nah, ya, ayat yang ke-23 dikatakan bahwa karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Alasannya harus, ya, alasan harus tunduk kepada suami, yaitu jelas karena suami adalah kepala daripada istri. Suami kepala rumah tangga. Enggak pernah dikatakan ibu kepala rumah tangga, tapi suami adalah kepala rumah tangga. Karena apa? Ini adalah sebuah ketetapan Tuhan. Jadi yang ditetapkan sebagai kepala rumah tangga adalah suami, bukan istri. Jadi istri harus tunduk kepada suami. Diibaratkan di sini, ya, bahwa Kristus sebagai kepala jemaat, ya, jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Karena itu sebagaimana jemaat untuk tunduk kepada Kristus. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah gambaran, ya. Paulus menjelaskan sebuah gambaran tentang keluarga, yaitu antara jemaat dan Kristus. Nah, bagaimana dengan jemaat? Ya, jemaat harus tunduk kepada Kristus karena Kristus adalah kepala gereja. Maka istri juga tunduk kepada suami karena suami adalah kepala istri. Pertanyaannya adalah, kalau suaminya, ya, tidak benar, apakah kita tunduk? Ya, inilah kita harus menggunakan hikmat. Karena sebagai manusia banyak kekurangan dan kelemahan. Tidak semua juga apa yang disampaikan oleh suami benar semuanya. Maka istri juga harus bisa mengarahkan, ya, bisa menjelaskan, berkomunikasi. Kira-kira suaminya salah, ya harus diluruskan. Demikian juga suami, ya, ketika istri berbuat salah harus mengingatkan. Dan ada juga perintah kepada suami, hai suami, kasihilah istrimu. Jadi suami juga harus mengasihi istri. Karena apa? Diibaratkan bahwa istri itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Ya, coba kita, ya, mencubit misalnya kulit kita, sakit nggak? Pasti sakit. Maka suami yang demikian, dia juga sangat hormat kepada istrinya. Dia nggak mau menyakiti istrinya. Dia mengasihi istrinya karena dia percaya bahwa istriku bagian dari tubuhku, belahan jiwaku. Ya, jadi dalam keluarga harus tetap harmonis. Ya, harus, ya, ini adalah sebuah, apa namanya itu, ya, kita menciptakan sebuah yang romantis dalam keluarga. Supaya apa? Tidak ada yang namanya berantakan, ya, atau apa istilahnya, ya, ada nanti kata-kata yang caci maki, suami caci maki istri, istri caci maki suami. Nah, bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan? Allah tidak menghendaki demikian. Dia mau agar keluarga senantiasa mengasihi Tuhan. Jadi kalau misalnya dalam keluarga, ya, bentrok terus atau broken home, apakah keluarga disebut sebagai keluarga yang mempermuliakan Tuhan? Otomatis tidak. Ingat anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bahwa keluarga itu adalah sangat berarti di hati Tuhan, ya. Kita akan melihat. Nah, ini persiapan untuk kalian yang masih muda-mudi, ya, jangan nanti kalian membentuk keluarga, ya, salah jalan. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9 dan juga 1 Korintus pasal 12 ayat 20 sampai dengan 26. Nah, kalau Mazmur ini, ya, Mazmur, ya,
Ini Mazmur 119 ini ya. Ini yang pertama dikatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ini yang bagi muda-mudi nih, yang masih muda-mudi. Dengan apakah seseorang mempertahankan kelakuannya bersih? Ini langsung dijawab oleh pemazmur, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi perilaku kita standarnya adalah firman Tuhan. Kalau misalnya kita menyimpang daripada firman, otomatis perilaku kita juga nggak pernah benar. Ya. Jadi bagi yang masih muda-mudi, jaga dirimu, jaga kudusan hidup, supaya apa? Keluargamu kelak benar-benar bahagia. Keluargamu kelak benar-benar merasakan sukacita. Ya. Ini perbandingannya di dalam Korintus pasal 12 ayat 20 ini ya. Ini dikatakan bahwa memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ada enggak? Misalnya kaki ngomong sama tangan, aku nggak membutuhkan engkau. Lalu kalau misalnya dia makan, bagaimana caranya? Ya. Nah, ini kan sebuah contoh-contoh konkret yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena di sana banyak sekali perselisihan di dalam, secara khusus dalam keluarga. Jadi makanya dia menegur keras, ya, agar mereka tetap sehati dan sepikir, bahkan tetap bersatu. Nah, dalam keluarga juga demikian. Kalau misalnya seorang suami mengandalkan egoisnya, atau istri mengandalkan kehebatannya, ya, kalau misalnya saya nggak kerja di sini, kamu nggak makan. Itu suaminya ngomong seperti itu. Padahal memang dia tulang punggung, tapi dia ngomong seperti itu sama istrinya. Nah, kira-kira benar nggak kata-kata demikian? Lalu istri juga ngomong, enak aja kamu cuma cari duit. Saya capek ngurus anak kamu dari pagi sampai sore. Siapkan makanannya, siapkan bajunya, ngantar ke sekolah, ya, menyelesaikan PR-nya, ngantar ke les, ngantar ke privat. Wah, ini namanya saling mengandalkan ego masing-masing. Ya, kalau misalnya dalam keluarga seperti itu, saya yakin mereka nggak pernah bahagia. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah. Ini saya melanjutkan ya, ayat yang ke-22. Yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Nah, ini kuncinya bagaimana supaya tidak terjadi permasalahan di dalam keluarga. Ya, harus saling memperhatikan. Suatu ketika anak-anakku membentuk keluarga atau punya orang tua yang banyak kekurangan, ya kamu mesti sebagai anak juga bersyukur. Kalau kita udah tahu kelemahan orang tua kita di salah satu titik, maka kita juga bersyukur dan kalau boleh juga mengingatkan. Karena itu hal yang penting. Ya, ingat, manusia tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Jadi di tengah-tengah dunia yang tidak ideal ini, kita mencari yang ideal ya agak sulit untuk menemukan. Tetapi ketika kita menerima segala kekurangan dan kelemahan orang, saling memperhatikan, saling mengingatkan, saya yakin keluarga itu akan diberkati oleh Tuhan. Nah, ada beberapa kesimpulan yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah Allah
yang berinisiatif membentuk keluarga. Jadi bukan manusia yang berinisiatif atau membentuk keluarga, tapi ini adalah idenya dari Tuhan. Jelas tadi dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu, tidak baik kalau hanya seorang laki-laki, maka aku akan menjadikan penolong bagi dia. Sehingga dia menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Yang kedua adalah lahirnya keluarga karena idenya berasal dari Tuhan. Ya. Jadi tidak ada manusia yang menasihati Tuhan. Tuhan, kayaknya Adam itu kesepian. Tidak ada. Tapi itu adalah idenya dari Tuhan. Lalu yang berikut adalah Allah sangat menghargai keluarga. Kenapa dia sangat menghargai keluarga? Ya karena keluarga adalah lembaga yang pertama dan yang terutama dia ciptakan di muka bumi ini. Ingat ya, ini lembaga yang pertama hadir di muka bumi ya, adalah lembaga keluarga, bukan lembaga kepresidenan atau lembaga-lembaga kepolisian ya, lembaga-lembaga yang hadir saat ini Komnas HAM ya, lembaga-lembaga bantuan hukum, bukan, tapi lembaga yang tertua yang Allah ciptakan adalah lembaga keluarga. Nah, kita melihat bahwa tujuan Allah membentuk keluarga, ini dia ya, agar memuliakan dan menyatakan damai sejahtera di muka bumi ini. Manusia memuliakan Allah lewat karyanya. Maka ketika keluarga ya saling mengasihi, ketika keluarga menjadi berkat, berarti mereka sedang memuliakan Tuhan. Keluarga adalah lembaga yang pertama lahir di muka bumi ini. Tadi saya sudah jelaskan ya. Ini sebagai bahan evaluasi anak-anakku, nanti kita akan melihat ya. Coba nanti dijawab ya, bahwa ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama itu adalah berkaitan dengan pengetahuan, dan ada juga yang menjadi keterampilan anak-anakku sekalian ya, bahwa jelaskan pengertian keluarga menurut Alkitab. Ya, ini anakku ya, tolong nanti dijawab di classroom. Nah, itu apa ya menurut para ahli tadi. Lalu yang kedua adalah jelaskan tanggung jawab ya, jelaskan tugas dan tanggung jawab baik suami maupun istri dalam keluarga ya. Jadi nanti lihat di dalam pembacaan Alkitab. Lalu yang ketiga, ini ya tugas ya, keterampilannya, buatlah sebuah kartu yang berisi ucapan terima kasih kepada kedua orang tuamu. Ini jangan malu-malu loh ya, ini jangan malu. Tahun lalu ini kelas 11, ketika saya menyuruh mereka untuk menyampaikan rasa terima kasih, ucapan terima kasih kepada orang tuanya, ini mereka nggak mau. Ada apa? Dan saya bingung, jangan-jangan hubungan dia dengan orang tua ada yang salah. Jadi kita nggak boleh ya malu mengungkapkan sesuatu kepada orang tua, nggak boleh. Karena itu apa? Dia juga tahu, nah oh ternyata anak saya dia udah memahami keluarga. Ya. Jadi ini adalah penilaian ya tentang keterampilan. Anakku juga nanti kirim di classroom tugas ya, tugas keterampilan. Jadi itu saja yang Bapak sampaikan di materi kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas anak-anakku, boleh ditanya, boleh ditulis nanti di classroom, atau melalui WA group juga boleh ditanyakan berkaitan dengan materi. Itu saja anakku. Namun sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa ya, supaya materi ini juga benar-benar ada dampaknya, ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah dalam pembelajaran kali ini.
Kiranya pembelajaran ini akan menjadi berkat bagi kami, dan anak-anakku juga benar-benar mempersiapkan diri menjadi seorang anak maupun nanti menjadi kepala keluarga atau ibu rumah tangga, dan mereka juga menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan atas keluarga yang Allah berikan di tengah-tengah mereka. Ada ayah, ada ibu di dalam keluarga mereka, dan mereka juga lahir dari seorang ayah dan seorang ibu. Itu adalah karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam anugerah-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Amin. Itu saja anakku materi kita pada kali ini. Shalom. Selamat beraktivitas. Jaga diri, tetap menggunakan protokol kesehatan di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.